Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rona Mahdia dengan NIM 2131010103. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Adapun tujuan pembelajaran setelah siswa mengikuti proses pembelajaran yaitu yang pertama, siswa dapat memahami sejarah berdirinya Bani Umayyah dengan benar. Yang kedua, siswa dapat memahami khalifah yang pernah memerintah selama dinasti Bani Umayyah berkuasa dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami situasi yang terjadi setelah kekhalifahan Bani Umayyah berkuasa dengan benar. Tahukah kalian bahwa sejak dahulu kemajuan suatu bangsa selalu ditandai dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya? Islam pada zaman Rasulullah SAW sudah berkembang di Mekah dan Madinah, tetapi sudah berkembang ke seluruh negara-negara di Jazirah Arab dan sekitarnya. Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah selama lebih dari 3 abad. Kekhalifahan Bani Umayyah terdiri atas 2 periode, yaitu periode pertama dimulai tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Periode kedua dari 756 Masehi sampai 1031 Masehi dengan pusat pemerintahan di Andalusia, Spanyol. Nama dinasti ini diambil dari nama tokoh Umayyah bin Abdul Asyam, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah yaitu Muawiyah. Masa ini sebagai masa perkembangan peradaban Islam meliputi 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Masa ini berlangsung selama 90 tahun atau 661 Masehi sampai 750 Masehi dan berpusat di Damaskus. Periode pertama yaitu Daulah Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah berdiri selama 90 tahun di Damaskus sejak tahun 40 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Saat ini Damaskus menjadi ibu kota negara Suriah yang menjadi saksi sejarah betapa majunya peradaban dan ilmu pengetahuan saat itu. Di kota Damaskus banyak didirikan gedung-gedung yang indah. Lingkungan di sekeliling kota juga dibangun dengan tata kota yang sangat teratur. Di sana juga dibuat taman-taman kota yang asri, nyaman dan sedap dipandang mata. Jalan-jalan ditanami pepohonan yang teduh, sungai-sungai yang dibuat sedemikian rapi, bersih dan teratur. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu masyarakat muslim telah mengalami perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan yang sangat maju. Di kota ini juga dibangun masjid yang sangat megah dan indah karya seorang arsitek bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Kota Damaskus juga terkenal dengan kota pelajar. Pada waktu itu, jumlah sekolah di kota Damaskus sudah mencapai 20 sekolah. Sejumlah perpustakaan besar juga didirikan untuk mendukung tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan. Di antara lembaga pendidikan itu terdapat sekolah-sekolah kedokteran dan rumah sakit. Sungguh pada zaman tersebut kemajuan semacam ini merupakan prestasi yang luar biasa. Adapun para khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan tahun 660 sampai 680 Masehi atau 41 sampai 61 Hijriah. Yang kedua yaitu Yazid bin Muawiyah tahun 680 Masehi sampai 683 Masehi atau 61 sampai 64 Hijriah. Yang ketiga yaitu Muawiyah bin Yazid tahun 683 Masehi sampai 684 Masehi atau
64 sampai 65 Hijriah. Yang keempat, Marwan bin Hakam tahun 684 Masehi sampai 685 Masehi atau 65 sampai 66 Hijriah. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwan tahun 685 sampai 705 Masehi atau 66 sampai 86 Hijriah. Yang keenam, Al-Walid bin Abdul Malik tahun 705 sampai 715 Masehi atau 86 sampai 97 Hijriah. Yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik tahun 715 sampai 717 Masehi atau 97 Hijriah sampai 99 Hijriah. Dan yang kesembilan, Umar bin Abdul Aziz tahun 717 sampai 750 Masehi atau 99 sampai 102 Hijriah. Yang ke-10, Yazid bin Abdul Malik tahun 720 Masehi sampai 724 Masehi atau 102 sampai 106 Hijriah. Yang ke-11, Hisham bin Abdul Malik tahun 724 Masehi sampai 743 Masehi atau 106 sampai 126 Hijriah. Yang ke-12, Yazid bin Malik tahun 744 Masehi atau 127 Hijriah. Yang ke-13, Ibrahim bin Al-Walid tahun 744 Masehi atau 127 Hijriah. Yang ke-14, Marwan bin Muhammad tahun 745 sampai 750 Masehi atau 127 Hijriah sampai 133 Hijriah. Pada saat Daulah Umayyah oleh Al-Walid bin Abdul Malik, keadaan negara sangat tentram, makmur dan tertib. Umat Islam merasa nyaman dan hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu, tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan, Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam dengan pasukannya, menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Tentara Spanyol dapat dikalahkan. Dengan demikian, Spanyol menjadi daerah perluasan selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordoba, dapat dikuasai dengan cepat. Menyusul setelah itu kota-kota lain seperti Sevilla, Elvira, dan Toledo. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan di Perancis melalui pegunungan Pirenia. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Dengan keberhasilan perluasan wilayah ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, dan beberapa daerah lainnya. Periode kedua yaitu Daulah Umayyah di Andalusia. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Namun, salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil dapat diloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Ia dapat lolos dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah dan masuk ke Andalusia atau Spanyol. Di Spanyol, sebagian besar umat Islam di sana masih setia dengan Bani Umayyah. Ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir atau pemimpin dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Para khalifah Bani Umayyah di Andalusia. Yang pertama, Abdurrahman Ad-Dakhil tahun 756 Masehi sampai 788 Masehi. Yang kedua, Hisham bin Abdurrahman
tahun 788 Masehi sampai 796 Masehi. Yang ketiga, Al-Hakam bin Hisham, tahun 796 Masehi sampai 822 Masehi. Yang keempat, Abdurrahman Al-Ausat, tahun 822 Masehi sampai 852 Masehi. Yang kelima, Muhammad bin Abdurrahman, tahun 852 Masehi sampai 886 Masehi. Yang keenam, Munzir bin Muhammad, tahun 886 Masehi sampai 888 Masehi. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Muhammad, tahun 888 sampai 912 Masehi. Yang kedelapan, Abdurrahman An-Nasir, tahun 912 Masehi sampai 961 Masehi. Yang kesembilan, Hakam Al-Muntasir, tahun 961 Masehi sampai 976 Masehi. Yang ke-10, Hisham II, tahun 976 sampai 1009 Masehi. Yang ke-11, Muhammad II, tahun 1009 sampai 1010 Masehi. Yang ke-12, Sulaiman, tahun 1013 sampai 1016 Masehi. Yang ke-13, Abdurrahman IV, tahun 1016 sampai 1018 Masehi. Yang ke-14, Abdurrahman V, tahun 1018 sampai 1023 Masehi. Yang ke-15, Muhammad III, tahun 1023 sampai 1025 Masehi. Dan yang terakhir atau 16, Hisham III, tahun 1027 sampai 1031 Masehi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di kota Cordoba ditandai dengan adanya Universitas Cordoba. Universitas ini memiliki perpustakaan dengan koneksi buku mencapai 400.000 judul. Pada masa kejayaannya, Cordoba memiliki 491 masjid dan 900 pemandian umum. Karena air di kota ini tidak layak minum, pemerintah memiliki inisiatif untuk membangun instalasi air minum dari pegunungan sepanjang 80 km. Tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan di Cordoba membuat berbagai inisiatif dan inovatif dalam rangka membuat kehidupan lebih sejahtera dan nyaman. Didirikannya masjid-masjid yang megah menunjukkan bahwa pada saat itu kesadaran untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan juga sangat tinggi. Baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.